Makin panas Fachri Hamzah bongkar jejak politik Anies, makanya dia gak berani. Termasuk pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet. Suruh dia serius kampanye. Jadi, sampai tanggal 7 September 2023, belum ada yang jelas. Semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya. Saya mohon maaf, karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya juga begitu. Kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh Nasdem sebagai capres. Memang tidak ada. Itu last minute, semuanya berubah. Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran, terlalu lama, curiga juga orang tuanya itu. Kasihan sekali mereka ini, mau deklarasi saja ribetnya minta ampun coba. Jujur saja ya, saya jadi curiga jangan-jangan batalnya rencana deklarasi tersebut lantaran ada bandar yang belum sepakat. Ya siapa tahu kan. Dan itulah yang disampaikan oleh Fachri Hamzah ketika dalam sebuah acara diskusi. Jadi ya, menurut Fachri Hamzah, gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November ini lantaran belum ada kesepakatan dari pihak bandar. Ngeri sekali kan statement dari Fachri Hamzah ini. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah kembali melancarkan sindiran pedas ke bakal calon presiden jagoan Nasdem Anies Baswedan. Fachri menyebut orang seperti Anies Baswedan tidak berani bicara ekstrim di hadapan publik demi citra dirinya. Tidak pula berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau bahkan radikal sekalipun. Orang seperti Anies nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani. Ketus Fachri Hamzah. Kenapa? Karena lanjut Fachri berapi-api. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu takut mempengaruhi elektabilitas dan citranya terlihat buruk selama 11 bulan jelang pemilihan presiden 2024. Karena kalau kita mengumpulkan masa kecewa dan masa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya. Ungkap mantan politisi PKS itu. Fachri lantas membuka kembali jejak rekam kiprah politik Anies sebelum akhirnya didukung Partai Nasdem besutan Surya Paloh. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Demikian ucap Fachri. Berdasarkan jejak rekam tersebut, dia menegaskan dalam memilih seorang pemimpin bangsa, cara berpikir harus diluruskan terlebih dahulu, bukan sekedar harus menjadi apa. Dari sekedar saya harus jadi, perbaiki cara berpikir bangsa ini. Pungkas Fachri dengan nada lantang. Diketahui Anies Baswedan terjun ke politik praktis mulai 2013. Dimulai dengan menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat 2013. Sayangnya kalau itu Partai Demokrat tidak memilih Anies melainkan memutuskan Dahlan Iskan yang memenangkan konvensi itu berdasarkan hasil survei elektabilitas para calon presiden. Setelah gagal dalam konvensi Capres Partai Demokrat, Anies putar badan mengalihkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Dia bergabung dengan tim pemenangan Jokowi JK dan didapuk sebagai juru bicara Koalisi Indonesia Hebat. Anies menjadi sosok di balik kemenangan Jokowi JK mengalahkan pasangan Prabowo Subianto, Hatta Rajasa dari Koalisi Merah Putih. Pada 27 Oktober 2014, Presiden Jokowi melantik Anies menjadi salah satu anggota kabinet menduduki pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga pada pertengahan 2016, Anies terdepak dari kabinet. Posisinya digantikan Muhadjir Effendi. Setahun berikutnya, Anies maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 dipasangkan dengan Sandiaga Uno dengan sokongan penuh dari Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Melalui pertarungan sengit 2 putaran
heran Anies dan Sandiaga memenangkan pilkada mengalahkan peserta incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Purna tugas sebagai Gubernur DKI selama 5 tahun menjabat, nama Anies kian harum dan dieluk-elukan sebagai calon presiden pengganti Jokowi di 2024. Peluang itu ditangkap Partai Nasdem. Ketua Umum Surya Paloh resmi mendeklarasikan Anies sebagai jagoannya di Nasdem Tower.